Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana Allah masih memanjangkan umur kita, diberikan sehat wal afiat sehingga bisa memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan bisa memasuki bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah setiap Rabu sore ini kita akan isi dengan hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan dan puasa Ramadan juga. Kita buka pertemuan pertama ini dengan menjelaskan sedikit tentang sejarah daripada diwajibkannya puasa Ramadan. Para ulama menyatakan setelah Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, itu belum ada kewajiban puasa Ramadan. Jadi ketika itu Nabi dan umatnya diwajibkan puasa di hari Asyura. Jadi dalam satu tahun itu puasanya hanya satu hari saja. Sehingga dikisahkan kalau sudah datang hari Asyura itu, semua para sahabat dan keluarganya berpuasa. Bahkan sampai anak-anak kecil itu dibuat lupa oleh orang tuanya. Ya mungkin diberikan mainan atau apa, sampai dia lupa dengan makanannya. Ketika sudah terbenam matahari, baru mereka diajak makan bersama begitu. Itu berlangsung selama beberapa tahun sampai Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Setelah hijrah di tahun kedua, barulah Nabi SAW menerima wahyu melalui malaikat Jibril yang membawa ayat Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini turun di bulan Sya'ban. Jadi beberapa hari sebelum Ramadan itu baru turun ayatnya, kewajiban puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumussyiyam, diwajibkan atas kalian as-syiyam, berpuasa. Kama kutiba, sebagaimana diwajibkan alal ladzina, kepada orang-orang min qablikum, dari umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, tujuannya supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan diadakannya puasa ini supaya kita semakin menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa menjalankan perintah, bukan hanya berarti kalau menjalankan perintah puasa itu orang yang bertakwa. Ya memang betul, itu menjadi orang yang bertakwa dengan menjalankan perintah puasa. Tapi di samping itu ada makna-makna atau arti-arti yang lainnya. Di antaranya dengan diwajibkannya puasa ini, maka manusia yang terbiasa, ya manusia yang dia itu sudah terbiasa makan pagi, kemudian siang makan lagi, ya sehari mungkin 3 kali.
dia lama tidak merasakan lapar. Tapi ketika datang bulan Ramadan, dia puasa. Yang biasa sarapan tidak sarapan, yang biasa makan siang tidak makan siang. Akhirnya dia merasakan lapar yang tidak dirasakan sebelumnya. 11 bulan itu tidak pernah merasakan seperti itu. Ketika datang Ramadan baru dia merasa lapar. Biasanya kalau di rumah itu ada air, ada teh misalnya, atau kalau pagi sore ngopi misalnya, atau kalau buka lemari es dia bisa minum apapun bebas. Tapi ketika datang bulan Ramadan, dia menjalankan perintah Allah, meninggalkan makan dan meninggalkan minum, sehingga dia merasakan haus, tidak seperti bulan-bulan yang lainnya. Nah, disinilah kita diajak untuk berpikir bagaimana keadaan saudara-saudara kita yang kesulitan makan dan kesulitan minum setiap harinya, bukan Ramadan saja, bukan. Setiap hari mereka itu kekurangan. Orang yang fakir, orang yang miskin, ya mungkin sehari itu makan sekali sekeluarga, selebihnya tidak makan dia. Atau mungkin yang makan anak-anaknya saja, bapak ibunya tidak makan misalnya. Ini orang-orang yang seperti ini masih ada di sekitar kita. Nah, ini supaya kita berpikir, oh ternyata jadi orang yang ditakdir miskin itu begini rasa laparnya. Oh, orang yang miskin itu yang tidak punya apa-apa, yang tidur ngemper misalnya, atau tidak punya rumah dan lain-lain. Ternyata rasa hausnya itu seperti ini ya. Orang yang susah itu seperti ini. Nah, disitulah ya akan muncul rasa kasih sayang kita terhadap orang-orang miskin, karena kita juga merasakan lapar di bulan Ramadan, merasakan haus di bulan Ramadan. Harapannya supaya kita menjadi orang yang semakin bertakwa. Bertakwa bukan menjalankan puasa saja, tapi bertakwa menjadi orang yang dermawan, orang yang loman, orang yang gampang memberi, orang yang gampang membantu saudara-saudaranya yang lemah, saudara-saudaranya yang miskin. Kalau bulan Ramadan kita ini dibuat lapar dan haus sehingga mau ngomong itu malas. Badan ini lemes. Mau beraktivitas itu kekuatannya berkurang. Tapi ketika manusia itu dia kenyang, ya dia minum yang cukup, maka dia akan banyak komunikasi, banyak ngomong, kemudian yang dia lakukan itu aktivitasnya maksimal. Nah, ini semua tujuannya kita dibuat lapar oleh Allah, dibuat haus supaya lebih mudah mengontrol hawa nafsu. Supaya lebih mudah mengontrol hawa nafsu. Jadi yang asalnya di bulan-bulan kemarin itu dia berani atau gampang untuk melakukan dosa-dosa karena merasa badannya sehat, kuat, bertenaga, dengan dibuat lapar di bulan Ramadan, harapannya dia menjauh daripada maksiat-maksiat, pelanggaran-pelanggaran, sehingga keluar dari bulan Ramadan menjadi orang yang sudah terbiasa meninggalkan maksiat. Ini juga termasuk la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang lebih bertakwa lagi. Kemudian coba kita perhatikan, di bulan Ramadan ini kita lebih semangat baca Quran, lebih semangat sholat berjamaah, apalagi subuh ya, yang biasanya sepi, ya Ramadan rame masjidnya. Kenapa? Karena dekat dengan sahur. Habis sahur langsung berangkat ke masjid. Setelah sahur langsung berangkat ke musola, rame. Ibadah gampang, enteng. Kemudian baca Qur'annya semangat. Padahal di luar bulan Ramadan baca Qur'annya ya malas-malas begitu. Ya kalau Ramadan semangat. Belum di malam hari kita tambah dengan ibadah sunnah. Ya, tarawih. Ada yang 20 rakaat tarawih ditambah sholat witir 3 rakaat. Ya, menjadi 23 rakaat, dan itu dilakukan tiap malam-malam Ramadan. Subhanallah. Padahal kalau di luar bulan Ramadan jarang kita melakukan sholat
sunnah yang banyak. Tapi kalau datang bulan Ramadan itu semangat ibadahnya bertambah. Kenapa? Karena kita lebih sering lapar dibanding kenyang. Sehingga para ulama menyatakan barang siapa yang perutnya itu lapar, maka mudah dan ringan untuk beribadah. Tapi barang siapa yang dia itu selalu kenyang, perutnya selalu diisi, maka lebih banyak tidur dan malas beribadah. Nah, ini juga termasuk poin la'allakum tattaqun. Itulah hikmah daripada diwajibkannya puasa itu bukan hanya menjalankan perintah saja, bukan. Tapi masih banyak hikmah-hikmah yang lain yang bisa menjadikan kita menjadi orang manusia yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersedekah, ya, dengan menghidupkan malam dan siang Ramadan ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini bulan yang luar biasa. Ya, bulan dikatakan sayyidus syuhur, pemimpin daripada bulan-bulan yang lain. Bagaimana tidak, bulan Ramadan ini dikatakan bulan yang syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'anul Karim. Al-Quran ini adalah kitab suci yang luar biasa. Maka Allah memilih bulan yang pas untuk menurunkan Al-Quran. Tidak ada bulan yang lebih afdal daripada bulan Ramadan. Banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa terjadi di bulan Ramadan. Di antaranya malam Lailatul Qadar, yang dikatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kapan terjadinya? Di bulan Ramadan. Kejadian yang lain, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Nabi itu bisa menaklukkan kota Mekah. Menaklukkan kota Mekah yang asalnya kota Mekah itu dipenuhi dengan berhala-berhala, kesyirikan-kesyirikan. Ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala kota Mekah tersebut dikuasai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan kejadian tersebut terjadi di bulan Ramadan itu terjadi. Jadi memang bisa dikatakan bulan Ramadan ini di samping bulan yang istimewa, juga bulan turunnya pertolongan-pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama-ulama kita mengatakan Indonesia ini merdeka itu tanggal 17 Ramadan. Indonesia ini merdeka tanggal 17 Ramadan. Karena itu sebagian ulama kalau sudah datang Ramadan buat hall. Hallnya siapa? Hallnya pejuang-pejuang, pejuang-pejuang Indonesia yang gugur itu di holi Ramadan sama para kiai kita, para ulama kita. Jadi luar biasa memang Ramadan ini bulan yang sangat luar biasa. Hadirin rahimakumullah. Setelah ayat ini turun, maka kewajiban puasa Asyura itu dihapus. Yang awalnya wajib, hukumnya berubah menjadi sunnah. Karena sudah ada kewajiban puasa Ramadan. Nah, muncul pertanyaan, apakah Ramadan ini juga ada di zaman nabi-nabi terdahulu atau umat-umat terdahulu? Atau puasa itu apakah sudah ada dari dahulu? Maka berkaitan dengan ayat yang kita baca, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah diwajibkan itu puasa kepada umat-umat sebelum kalian, umat nabi artinya, sebelum mereka sudah ada puasa. Nah, ini para ulama menyatakan, sebagian menyatakan Ramadan itu, puasa Ramadan itu pernah diwajibkan kepada umat terdahulu, tapi disia-siakan oleh mereka. Disia-siakan oleh mereka, tidak diberikan haknya Ramadan itu, ya, tidak dihormati dengan seharusnya. Maka Ramadan itu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya.
Cuman sayangnya yang kita saksikan sekarang ini di daerah kita ini di Indonesia yang mayoritas muslim, ternyata masih ada orang-orang muslim saudara-saudara kita yang ketika datang bulan Ramadan tapi masih tidak puasa. Masih tidak puasa. Warungnya tetap buka. Baru aja kita lewat tadi siang itu ya. Warungnya cuma ditutup aja dari luar, tapi parkirannya penuh. Sepeda motornya banyak. Becak-becak banyak. Padahal Ramadan ini ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin. Ketika sudah datang ternyata disia-siakan. Nah, ini ditakutkan kita mendapatkan balak nanti yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Tapi ulama-ulama yang lain menyatakan bahwa enggak, Ramadan ini tidak pernah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Akan tetapi Ramadan ini khusus diberikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya saja. Berarti ulama terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang mengatakan Ramadan itu pernah diwajibkan tapi tidak diperhatikan. Ada yang mengatakan enggak, Ramadan ini khusus diberikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Ala kulli hal, di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa puasa ini tidak harus Ramadan ya. Puasa ini pernah diwajibkan kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bisa kita pahami bahwa berpuasa, ibadah puasa itu adalah ibadah yang klasik, ibadah yang kuno gitu ya. Bukan ibadah yang baru, tapi ibadah yang kuno. Nabi-nabi terdahulu puasa, umat-umat mereka juga puasa. Berkaitan dengan hal ini dikatakan di sebagian tafsir Al-Qur'an datang satu penjelasan dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini sepupunya Rasulullah SAW, misanan. Beliau menyatakan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Umat sebelum kalian ini siapa? Abdullah bin Abbas mengatakan hum ahlul kitab. Mereka adalah umat-umat yang diturunkan terhadap mereka kitab. Kitab Injil, kitab Taurat dan lainnya. Mereka diwajibkan puasa. Cuman puasanya seperti apa, caranya seperti apa, tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan. Karena di antara cara berpuasanya umat-umat terdahulu itu, selain kita umat Nabi, itu ada puasa yang sifatnya itu dia berpuasa menjauhi makanan-makanan yang bernyawa. Makanan-makanan yang bernyawa itu sudah dianggap puasa oleh umat-umat yang lain. Jadi puasanya itu tidak makan daging, tidak makan ikan. Yang memiliki nyawa tidak dimakan. Tapi lek sego tidak apa-apa. Jadi sampean isu-isu mangan sego goreng tidak apa-apa. Yang penting tidak ada ayam tidak ada endoke, tidak ada telurnya, itu tidak apa-apa. Itu puasa umat selain umat Nabi Muhammad ya, bukan kita. Kalau kita enak ini ya, mangan sayur, mangan pecel entek akeh. Itu sudah dianggap puasa. Jadi puasa itu adalah ibadah yang kuno, ibadah yang kuno. Ada pendapat yang lain menyatakan umat terdahulu itu diwajibkan puasa setiap bulan 3 hari. Setiap bulan wajib puasa 3 hari. Kalau kita kan sebulan penuh ya. Kalau dulu nyicil ini umat-umat terdahulu ini. Wa anil Hasan al-Basri menurut ulama Al-Hasan al-Basri, kalau umat Nabi ini diwajibkan puasa sebulan penuh. Adapun nabi-nabi yang terdahulu seperti Nabi Zakaria,
atau ibu daripada Nabi Isa, yaitu Maryam, Siti Maryam. Maka mereka diwajibkan puasa sama Allah, tapi bukan menahan diri dari makan dan minum, bukan, tapi menahan diri dari ngomong. Menahan diri dari ngomong. Dilarang ngomong, itu cara puasanya. Jadi meneng tok wis, nggawe isyarat begitu ya. Enggak boleh ngomong sama Allah. Iki sing kakean ngomong ndak iso ini ya, sorong. Ini adalah beberapa model dan cara puasa umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun puasa kita, puasa umat Nabi Muhammad itu walaupun sudah diwajibkan, ternyata tidak seperti puasa yang kita lakukan sekarang ini, tidak langsung. Jadi dulu ketika ayat Al-Quran itu turun mewajibkan Nabi Muhammad dan umatnya berpuasa, itu peraturannya dulu, kalau sudah maghrib kemudian dia itu tidur, maka sudah mulai puasa. Jadi kalau sampai habis buka, kemudian ketiduran, itu tidak boleh makan lagi sampai maghrib berikutnya. Jadi mulai puasanya itu mulai tidur. Yang baru nikah, baru kawinnya bulan Sya'ban misalnya, poso awan-awan prei. Mari kono janjian sama istrinya, Dek, nanti malam misalnya. Setelah dia makan kekenyangan ternyata tidur, bangun jam 12 malam, itu tidak boleh kumpul sama istrinya, mendatangi istri tidak boleh. Kenapa? Sudah tidur, puasanya sudah mulai itu. Itu awal-awal diwajibkannya puasa Ramadan seperti itu. Sudah itu berjalan. Sampai ada satu kejadian, ada satu sahabat Nabi SAW, dia itu menunggu buka puasa, ngenteni maghrib. Ya, asyhadu alla ilaha ya, kayak orang sini ya. Ngenteni maghrib. Bojone masak, nyiapkan ini, nyiapkan itu. Ya, ketika sudah azan, sudah ditempati semua, dibawa, ternyata setelah azan itu suaminya ketiduran. Dilihat tidur, aduh, poso ya. Durung buka ini suaminya ini. Kok kesusu turu? Wah, ya, celaka ini sudah. Bangun-bangun mau makan sudah tidak boleh. Wah, wis mulai poso. Ya sudah, nyambung sampai hari kedua. Poso rong dino. Poso rong dino. Hari berikutnya ketika maghrib terjadi lagi, sebelum buka suaminya ketiduran lagi. Mbok iki kok gampang turu bojone ini ya. Ketiduran lagi, akhirnya dia puasa 3 hari sampai lemes. Ya. Ndak kuat gerak sudah ya, lemes, naruh badan terus ya, turu terus. Akhirnya lapor ke Rasulullah SAW. Banyak daripada sahabat itu lapor, ya Rasulullah, ya saya begini begitu. Yang satunya baru nikah ngomong, ya Rasulullah saya mau datangi istri ternyata ketiduran. Ya, masa saya mau melanggar, ya malam-malam mau saya datangi istri saya. Sampai akhirnya malaikat Jibril turun membawa ayat, ya, di dalam Al-Quran mengatakan, Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian di malam-malam Ramadan untuk mendatangi istri. Hunna libasun lakum. Perempuan-perempuan itu adalah pakaian kalian laki-laki. Wa antum libasun lahun. Dan kalian laki-laki adalah bagaikan pakaian bagi perempuan. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah itu mengetahui, ya kalian ada keinginan berbuat khianat. Khianat artinya tidak patuh. Ya, namanya manusia. Ya sudah datang syahwatnya, ternyata kok ketiduran, akhirnya nyuri-nyuri begitu ya, tetap melakukan. Fataba alaikum wa afa ankum. Dimaafkan oleh Allah dan diterima tobatnya.
Karena tidak gampang puasa seperti itu ya. Fal'ana, maka sekarang basyiruhunna, kumpulilah istri-istri kalian, wabtahu ma kataballahu lakum, dan berharaplah kalian daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah, artinya daripada keturunan. Oleh keturunan di malam-malam Ramadan ya sudah apa-apa, itu memang dihalalkan oleh Allah. Ya, golek lahir lanang jenengi Muhammad Ramadan, lek wedok Siti Roma. Wa kulu washrabu, di malam-malam Ramadan makanlah kalian dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr, sampai betul-betul terbedakan antara kegelapan dan sinar terang, artinya subuh, fajar subuh. Nah, sampai subuh. Kalau dulu tidur sudah mulai puasa, kalau sekarang ya diringankan oleh Allah, diringankan sehingga puasa itu dimulai dari fajar subuh. Wis enak iki ya, atta keturun walaupun ketiduran, bangun-bangun masih bisa mendatangi istri, walaupun ketiduran masih bisa makan, bisa minum tenang. Tapi aja akeh mangan, aja akeh minum ya. Ramadan mangane ping 5 misalnya. Naam. Tsumma atimmus syiyama ilal lail. Kemudian kalau sudah fajar subuh, sempurnakan itu puasa sampai malam, artinya terbenamnya matahari maghrib. Ojo kesusu ya. Ya ambek kira-kiron adzane jam pira. Ya ojo krungu dung langsung ngelek ngopo misalnya. Ngombe, akhirnya batal nanti puasanya eman, tinggal nunggu 5 menit akhirnya batal. Nah, juga dahulu puasa Ramadan ini diwajibkannya itu pelan-pelan karena baru dikenal. Puasa sebulan ini baru dikenal. Karena itu dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang-orang yang mampu berpuasa, fidyatun ta'amu miskin, boleh dia tidak puasa tapi dengan syarat mengganti membayar fidyah, mengeluarkan bahan pokok, bahan makanan pokok. Kalau kita ya beras berarti ya, kalau di Arab sana gandum ya, atau kurma. Jadi dulu ketika diwajibkan puasa Ramadan itu dikasih pilihan. Ente besok mau puasa apa enggak? Puasa, ya sudah. Ente misalnya kamu puasa apa enggak? Enggak, saya enggak mau puasa. Ya sudah, berarti kamu bayar fidyah. Ngeluarkan gandum atau kurma. Ya sekitar mungkin 7-8 on misalnya. Untuk ganti 1 hari. Loh enggak apa-apa seperti itu. Dulu enggak apa-apa. Terus pahalanya bagaimana? Pahalanya sama. Orang yang bayar fidyah dan yang puasa pahalanya sama. Akhirnya sebagian sahabat puasa, sebagian enggak. Sing sugih-sugih enggak, ya bayar. Ngeluarkan gandum, ngeluarkan kurma. Sing enggak duwe ya puasa terpaksa. 30 hari, sebulan penuh. Pahalanya sama. Nah, setelah itu dibedakan sama Allah. Setelah jalan peraturan seperti itu, baru dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa antasumu khairun lakum. Wa antasumu khairun lakum. Sing poso itu lebih baik, lebih besar pahalanya daripada yang membayarkan fidyah. Mulai sing biasa ngeluarkan gandum kurma, mulai wis ndak wis kepingin pahala puasa ya. Mulai banyak yang milih puasa karena wa antasumu khairun lakum. Setelah mulai banyak yang puasa, maka turunlah ayat yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Turun ayat yang berikutnya. Faman syahida, maka barang siapa yang menyaksikan, minkum di antara kalian asyahra, hilal Ramadan, falyasumhu, maka hendaknya besoknya dia
puasa. Fidyahnya mana? Tidak ada, dihapus. Karena sudah banyak yang berpuasa. Sedikit yang mengeluarkan fidyah, maka Allah memerintahkan falyasumhu, berpuasa. Tidak ada fidyah. Nah, sampai detik ini, sampai hari ini ya kita wajib puasa. Kalau sampai hari ini peraturannya tetap seperti dulu, enggak tahu ini orang ngopak ini orang sing poso apa bayar beras apa ya. Ala kulli hal, para ulama kita masih memperbolehkan mengeluarkan beras 7,5 on atau sekitar 8 on bagi orang-orang yang umurnya terlalu tua, wis tidak mampu puasa lagi, atau dia punya penyakit yang tidak ada kemungkinan sembuh. Nah, ini boleh setiap harinya mengeluarkan fidyah. Nah, setelah itu diatur sama Allah, kalau sudah datang Ramadan ya ada fidyah lagi ya, puasa seperti sekarang ini ya. Jadi diwajibkannya itu pelan-pelan memang ya, untuk mengenalkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.